Itu makanya keluar dari situ. Di mana Mesir, bodoh? Diam kau, diam. Dia kau yang diam, bodoh kali kau. Nggak ada pembodohan ini, longor kau. Mana Mesir? Di mana Mesir tertulis, bodoh? Mana, bodoh, tertulis Mesir? Mana tertulis Mesir, bodoh? Mana tertulis Mesir? Mana tertulis Mesir? Bujang Inam. Semoga ya. Bujang Inam, mana tertulis Mesir? Dalil, Rojan, Heyang. Alang Matai, mana Mesir? Alang Matai, mana Mesir? Alang Matai, mana Mesir? Bodoh, Bujang Inam. Dalil, Rojan, Heyang, mana Alang Matai? Alang Matai, mana Mesir? Bodoh, Bujang Inam. Bodoh kali kau, longor kali kau. Mana Mesir? Bodoh, di mana tertulis Mesir? Mana? Alang Matai. Alang Matai. Heyang Dalil Rojan. Dalil Rojan Heyang Alang Matai. Mana Mesir? Mana Mesir? Bujang Inam. Mana Mesir? Bujang. Mana? Di mana tertulis Mesir? Mana tertulis Mesir? Mana? Mana tertulis Mesir? Mana tertulis Mesir? Mana tertulis Mesir? Alang Matai. Mana tertulis Mesir? Bujang Inam. Bodoh, Dalil Rojan Heyang. Mana? Erik Bujang Inam. Erik Bujang Inam. Erik Bujang Inam kau. Mana? Mana kau yang malu? Kau di mana tulis Mesir? Erik Bujang Inam. Dalil. Alang Matai, bodoh, Bujang Inam, Dalil Rojan Heyang kau. Bodoh kali kau. Longor kali kau. Bodoh. Udah, sekarang JK. Udah, JK, cepat. Udah, silakan. Kasihan mama kau. Kau mau Udah, bayar gitu. udah, cepat. Aduh, kasihan. Udah nggak bicara lagi kau, Blender. Silakan kau ngomong terus. Ya diperhatikan aja. Kasihan mama kau. Emang lu pernah ngasih apa sama mamanya? Emang pernah ngasih apa lu sampai kasihan? Hah? Emang saya nggak Pernah ngasih apa? Paham kau arti Udah kasihan? ngasih lu mau kasihan. Emang kasihan emang ngasih apa lu? Apa arti kasihan coba? Loh, ada yang punya ajaran kasih tapi nggak tahu nanya ke saya. Makanya kalau itu mikir otak dipakai full. Oh, jangan makanya lagi. separoh. Makanya Anda makan pagi dulu. Makan Enggak. pagi dulu baru naik koma. Saya nggak pernah makan pagi, saya sarapan. Makan pagi, kirain pintar. Wah. Makan pagi. Sekarang oke, baik. Kurang-kurang Ya, oke, baik. norak Sarapan rupanya. yang benar, ya Anda yang paling apa kalau nggak norak berarti Anda yang lebih populer lah ya, Anda yang lebih terkenal ya. Betul ya? Anda mau bahas di situ. Gelap. Jangan takut Bagi dong. apa? Tadi Anda Oh, bilang, bagi apa? saya bilang makan pagi, Anda sarapan. Betul ya? Iya betul. Lalu Anda dengan mengatakan Anda sarapan, ya seolah-olah jadi Anda membenarkan mengklaim Anda ini memang sumber klaim ya. Semua serba diklaim ya. Yesus anak Allah. Yesus anak Tuhan. Apa sih Itu hubungannya klaim sumber juga klaim itu. serapan dengan anak Allah? Makanya Makanya kalau karena bicara, Anda sering otak mengklaim. dipakai full. Makanya itulah. Makanya saya bilang pelan-pelan Bang, Hubungannya ya. sarapan Anda sama anak Allah. ada sangat erat hubungannya. Ayo, Sangat apa erat. hubungannya? Ya, kalau Anda belum sarapan, Anda nggak pernah bisa mikir, Anda nggak berani mengklaim. Udah Ya. bosan, jangan Kalau tanya Anda saya mau sarapan. sarapan, Saya kadang memberi orang juga sarapan tahu. Loh, kok sekarang kenapa memberi ke orang lagi? Kita fokus ke Anda dulu, saya nggak nanya Loh, kalau memberi saya nanti ada. Anda dulu itu. Kalau saya ada apa Saya salah? nggak Saya nanya Anda dibagi. punya atau tidak. Ini kayak kamu. Bang, nggak dari bikin tadi dibagi. saya. Gimana? Loh, nanti klaim lagi. Coba ya, perhatikan dia udah berapa kali klaim nih. Ya kan? Anda mengklaim diri Anda sering berbagi, lalu bilang ke saya, mengadili saya tidak pernah berbagi. Hebat sekali Anda ini. Memang Siapa kenapa? Anda? Kamu kok yang narasimu saya ikuti? Oke. Makanya, kalau Anda mau mengikuti saya, baik. Saya katakan Anda sering mengklaim, akhirnya kebiasaan efek mengklaim itu Anda klaim semua. Seolah-olah itu punya Anda, seolah Anda pemilik, Anda memonopoli kebenaran. Saya mau contoh aja. Ketika Anda mengatakan, saya mau contoh lagi pelan-pelan nih. Yesus anak Allah, itu klaim bukan? Bukan. Hah? Yang klaim itu udah saya jelaskan sama kamu apa arti klaim. Sebentar Nah, dulu saya nanti tanya kamu dulu. lanjutkan narasimu, Itu kamu mau klaim tahu. bukan? Bukan, saya sudah Ya jawab udah, bukan. kita jawab dulu sampai habis nih.
konsisten nanti bos saya kasih ada waktu. Udah saya jawab bukan. Itu kalian bukan. Bukan, udah saya bilang bukan dari tadi. Bukan apa? Ya udah saya terima. Jadi ya itu Udah kan kamu sudah terima. Giliran saya dong, kamu bilang tadi kamu Oke lah. sudah terima. Aduh. Silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih sarapannya. Cuma segitu doang. Oke, pertanyaan saya. Kamu paham tidak definisi klaim? Jawab, ayo. Definisi klaim mengakui secara sepihak. Oke, ini yang Tanpa benar. melihat Kalau lagi. benar, tunggu. Saya terima. Kalau benar Allah itu ada, supaya jangan sepihak, nyatakan dua pihak. Ayo. Baik, kita cari persamaannya dulu ya. Kita cari persamaan. Jangan persamaan. Saya minta yang membuktikan dia itu ada. Bukan saya cari persamaan. Bang, karena ini karena tadi minta doa. Mulai tagihan. Bukan sebenarnya. Saya maksud persamaannya di sini. Kita sama-sama bicara di Komal. Betul nggak? Bukan itu Ya pertanyaan udah sebentar, saya. makanya saya jelasin. Bang, makanya saya perlu dijelasin harus ada persamaan dulu. Biar abang ini kebuka nanti otaknya. Tuhan itu kita konsisten. Tuhan itu maha mengetahui nggak? Gak mungkin Tuhan saya maha mengetahui kalau Tuhan saya nanti nanya kepada saya siapa Tuhan saya. Saya tanya dulu ke abang. Tuhan saya ini maha mengetahui. Tuhan abang maha mengetahui nggak? Ya karena Tuhan saya maha mengetahui makanya dia nanya lagi siapa Tuhan Oke. saya. Baik, Paham nggak? sepakat ya. Sepakat Iya, kita dengar dulu, kamu dengar nggak saya bilang? Tuhan itu. Dengar dulu, jangan makanya ngomong. Sebentar, Dengar Bang. baik-baik. Dengar baik-baik dulu. Oke, silakan. Saya itu yakin Tuhan saya maha mengetahui karena dia tidak nanya lagi siapa Tuhan saya nanti. Berarti dia sudah jelas Oke, tahu. baik. Ya, silakan Saya, kamu. baik, saya nggak tanya ke situ ya, Bang. Loh, Nanti kita kenapa ngobrol kamu itu maksa ketemu jawaban 12 lah. saya? Bukan, saya nggak maksa, tapi saya mencari persamaan di antara kita berdua. Karena kita Tidak sama-sama perlu, dua tidak arah, perlu kan? bersamaan. Saya tidak butuh disama-samakan. Abang tadi bilang dua arah. Oke, Iya, saya yang lanjut menyamakan aja abang. narasimu. Baik ya, ketika dikatakan, tadi sepakat dulu, Tuhan itu maha mengetahui kan? Kan saya sudah bilang Tuhan saya itu maha mengetahui karena Tuhan saya tidak Oke, nanya baik, siapa terima Tuhan kasih. saya nanti. Iya baik, tidak nanya. Oke, itu bagus. Itu bagus sebenarnya. Saya itu jawaban itu bang. Ketika kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Tuhan itu sudah kita ketahui bersama dia maha mengetahui. Nah, ketika dia mau muncul di hadapan manusia, menampakkan diri di hadapan manusia, itu yang lebih tahu kebaikannya, ya kemanfaatannya, nilainya buat manusia, Anda atau Tuhan. Ulangi deh narasi Jawab. pertanyaanmu, udah panjang gak jelas. Saya bilang pelan-pelan ya. Bertanya. Saya pelan-pelan. Bukan enggak kuping Anda itu ada ganti kuping cadangan gini pelan-pelan. Kita sepakat Narasimu Tuhan yang itu tidak maha terarah. mengetahui. Jujur, narasimu yang tidak terarah. Oke, saya arahkan. Jujur, pertanyaan yang Baik. terarah. Biasa udah saya alasan-alasan klasik kayak gitu udah sering saya bungkus. Bikin saja, Ketika Anda saya dengar. meyakini Tuhan itu maha mengetahui. Ya baik, silakan. Ketika Tuhan maha mengetahui, dia pengetahuan Tuhan itu kalau dia muncul di hadapan manusia, hadir di hadapan manusia, bersama manusia, ya karena pengetahuan dia itu, apakah itu lebih baik buat manusia atau buat Tuhan? Inilah yang saya jelaskan itu. Dengar baik-baik penjelasan saya ya. Silakan. Karena Tuhan saya itu mengetahui, makanya Allah itu tidak mau menunjukkan dirinya langsung. Karena satupun manusia tidak akan mampu melihat dia. Maka dibikin dia menunjukkan dia itu siapa dia melalui kuasaannya lubus itu yang menjadi daging atau manusia. Jadi fix nyata. Sekarang saya tanya kepada Anda, bagaimana Anda mau mengetahui Tuhan Anda? Ayo, saya tunggu. Baik, ya oke baik. Kalau itu ada bertahan di situ, artinya Tuhan sudah menunjukkan kuasanya ya. Udah yakin sekali ya. Iya, sekarang narasi di imanmu, narasi di imanmu. Udah saya tanya dulu. Loh, Nanya bukan. terus. Makanya saya tadi kan saya bilang, Bang, gini loh, kenapa Tuhan itu tidak menampakkan diri di hadapan manusia? Dia sifatnya gaib. Kenapa? Nah, sedangkan Anda yang sudah menampakkan kuasanya, berhasil nggak Tuhanmu itu? Saya tanya. Malu-maluin lah. Tuhan udah nampakin kuasanya, terus berhasil gagal. Wah, memalukan itu. Ya. Berhasil, Kalau Bang. ada Tuhan aja ya. Berhasil lah. Di mana berhasilnya? Oke. Kalau betul berhasil, sebentar gua kasih sama lo.
keselamatan datang dari bangsa Israel. Percaya nggak? Dari bangsa Israel keselamatan. Lo udah nggak tahu. Aduh. Mana datanya? Makanya jangan sepenggal Ada nggak saya tertulis? bilang ayat di Alkitab itu Oh, jangan sepenggal-sepenggal. Ya udah, ya. terarah. Ya, oke. Bukan sepenggal lo Iya, jangan oke. bodoh. Gimana sih kamu paham? Bukan gitu yuk. Ayat itu jadi kebanggaan Oten loh. Udah kebanggaan. Saya ini bawa ayat yang familiar, Bang. Ayo bawa mana? Kalau abang nggak tahu, saya skip aja. Ya, Jangan kembali ke awal yang tadi, bawa. Bang. Ayo, gimana sih? Astagfirullah. Jadi gue yang salah ya. Anggap aja lah, nggak ada lah, Bang lah. Nanti Oke, ada sekarang cerita, saya kalau bawa sudah lagi. menganggap tidak ada, tunjukkan bagaimana engkau mengetahui Oke, ada Tuhan gambar aja, itu. Bang. Ayo lanjut. Duh, baik. Abang mau minta Tuhan versi kami kan ya? Betul ya? Iya. Nah, ketika kami meyakini Tuhan itu nggak ada, ya kan? Abang ini merasa sadar nggak kalau abang itu diberikan cendera mata sama Allah, Tuhan yang nggak kelihatan ini namanya Cendera akal. mata. Cendera mata maksudnya apa? Oh iya, akal itu cendera mata Tuhan, Bang. Astaga. Itu cendera mata dari Tuhan. Akal kok cendera Jangan mata? pakai Apa sih akal, definisi makanya. cendera mata? Makanya Saya tanya dulu saudara-saudara di sini semua, apa definisi cendera mata? Kalian gas dulu di edisi JK ini ya. Aku makan lontong, gas aja nih siksa. Ya, aku makan lontong. Ini fokus kepada tanggal 25 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Abang tahu cendera mata nggak? Cendera mata itu pemilik ya sesuatu yang berharga yang sebagai cendera matanya diberikan. Iya, Sebagai apa itu soal cendera mata ini? Apa definisi cendera mata? Ya itu akalmu itu Yang cendera saya mata. tanya Akalmu bukan itu akal. pernah dikasihkan Apa kepada definisi manusia. cendera mata? Ya Allah, dia ke cendera matanya dalam akalnya. Inilah Oten ya kan. Saya kan harus mempertegas narasimu. Saya nggak punya apa-apa narasimu. Oke, kalau Anda mau mempertegas narasi saya katakan cendera mata itu tanda ya bahwa ada yang diberikan kepada manusia yang tidak pernah diberikan kepada makhluk selain manusia. Cendera mata nggak bukan? Abang kalau kekawinan, ya abang dikasih cendera mata tuh. Nggak mungkin kawinan cendera mata bisa sama semua, ada nggak? Nggak mungkin, Bang. Berarti itu kalau Namanya saya pasti ada simpli- nama Tuhan di situ. Berarti kalau saya- Bang, di nama cendera mata itu yang berbahagia. Nah, itu ada namanya itu di cendera mata. Berarti Nah, saya jadi- simplifikasikan Oh, itu ya, yuk. adalah hadiah. Oke, sepakat. Hadiah ya. Astagfirullahaladzim, lu putar aja semuanya, Bang. Loh, Aduh, gua bang. saya ikuti narasi Begini ini gua udah gimana sih? Kalau ada orang orang nikahan, kamu kasih cendera mata, apakah itu tidak hadiah? Bang, lu coba lu kalau mau beli hadiah, mau beli cendera mata sama nggak? Coba lu ketik di Google. Beli hadiah, mau beli cendera mata belanjanya sama nggak? lagi. Aduh. Loh, Oke, lanjutlah. Aduh. Makin malu kau nanti. Lanjut Kan. Lanjut. Tadi gua sampai lupa tuh. Bang Imrus, ini kan dekat hari ulang tahun Tuhan. Bang Imrus. Udah dulu, ini kami selesaikan dulu. Kok kamu menyela perempuan sih, nggak malu gembala? Izinkan ibu itu bicara. Dia cuma Ya, silakan Bu. Lanjut Bu bicara. Siapa yang perempuan, Bujang? Siapa yang perempuan? Ini tak bahasanya indah. Bukan Bang, Bahasamu. dia birahi nih, Bang. Dia lagi birahi nih, Bang. Birahi ya. Nah, mulai. Ini temanya ya, fokus temanya. Fokus korban bencana banjir. Ini bencana di akhir tahun ini penyebabnya gara-gara Kristen. Itu fokus. Berarti memang betul karena apa? Biasanya kalau Allah sudah murka karena apa? Karena di Indonesia ini banyak penyembah yang lain selain Allah itu ya wajar saja kalau Allah itu murka memperlihatkan kebesarannya kepada kita kan gitu. Ya. Murka dia kok jadi umatnya banyak yang Karena gini, fitnah, pemfitnahan. Yesus tidak ada datanya lahir tanggal 25 tapi jadi fitnah tanggal 25. Artinya Yesus punya Tuhan seperti Edis tema Edis. Yesus berdoa kepada Tuhan, dia difitnah. Ya, artinya apa? Bencana dikasih bencana. Lanjut. Saya jawab yang blender. Habis ini kamu malu ya. Setelah saya jawab yang blender ya.
Silakan belajar malu kamu bisa jawab. Nah, jadi begini, adanya bencana itu untuk mengingatkan kita supaya kita tuh tetap semua. Nggak boleh orang ngomong. ya kau bantah itu. Jadi oke gini aku lanjut ya. Jadi saya jawab kamu ngomong terus. Jadi sepakat kau Tuhan Allah itu memberikan peringatan kepada kita dengan cara memberikan bencana. Sepakat kau? Karena apa itu diberi peringatan? Ya karena banyak penyembah-penyembah lain selain Allah. Malah ada dikatakan janganlah kamu menghina sesembah mereka karena Tuhan mereka akan memberitahu kamu tahu itu. Lo kok malah ke situ kamu larinya ketampol. Gimana sih kamu? Kok ketampol? Di Aceh kok bisa Justru Allah itu memperingatkan kita semua jangan berbuat maksiat kan itu. Nah sekarang kamu maksiat, tadi ke kafir. Apa pula cocok logi? Bermasalah gembala. Loh, Bermasalah. kok bermasalah? Tadi saya tanya kenapa? Karena banyak orang kafir. Allah itu, Tuhan itu selalu memberikan peringatan. Contohnya, waktu zaman Nabi Nuh, Allah sudah memberikan peringatan kepada umatnya. Yang tidak mau ikut, ya tenggelam. Kan begitu. Ya untung bang, beda kita jamin itu. Kucing gak keluar dari singa. Kalau di kita memang dibawa. Masa kucing keluar dari mesin singa? Untung kita nggak sama. Makanya saya dikatakan tadi, Allah itu Tuhan itu sudah memberikan peringatan kepada kita. Apalagi orang yang mau merayakan apa kelahiran Tuhan katanya kan begitu. Iya. Tunjukkan aja datanya mana Yesus lahir tanggal 25. Silakan. Oke, saya kalau Anda minta data spesifik sama saja kalau saya minta tunjukkan datanya di Genesis dan Hawa. Tapi Nggak usah nangis. Bisa nggak tunjukkan datanya? Nggak usah nangis. Aku ini belum makan lontong ini. Kalau belum makan lontong sisa kau nih. Nggak usah nangis. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Slow-slow aja. iya, Bang, Bukannya kau Andi yang mau tunjukkan datanya. Andi, kau diam Andi. Kau itu orang gila, kau orang bodoh kau. Jadi apalagi di situ ya 25 Desember katanya. Terus pohon cemara yang dihias-hias di Yerusalem tuh tidak ada pohon cemara. Jadi bagaimana itu perayaan itu diadakan dengan pohon cemara? Memang semua yang terjadi di dunia ini biang keroknya Allah ini. Biang keroknya Yesus yang menjadi manusia kan. satu-satu bicara. Yesus turunnya Jadi gitu. Jadi kau tunjukkan saja 25 Desember itu betul itu kelahiran Yesus dan di situ dirayakan pakai pohon cemara. Kau tunjukkan saja itu. Tunggu biar saya kasih narasinya, makanya dengar baik-baik. Izin ya, diam dulu. Tradisi Yahudi itu akan selalu diperingati pergantian tahun itu tanggal 1 bulan 1, entah tahun apa lah itu namanya. Enggak seperti di kitab lain dipastikan hari Jumat penciptaan Adam. Padahal masa Adam udah diciptakan ada hari? Bingung dah gua. Ya. Baru ngomong apa kau nggak jelas kau. jelas kotor. kamu yang enggak, kamu udah malu, makanya kamu narasi gitu dengar. Yesus Ini gara-gara kau nyembah Tuhan si gondrong berkolor Nah, itu kan? ini. Giliran saya mau narasi kamu sudah gila dulu. Si gondrong cuma pakai kolor kau Nah, sembah-sembah. lagi ke kolor udah kolor. Saya transfer 50 dus kolor sama kau. Udah aku beli kolor Tadi kolor kelihatan kau tak punya Yesus hanyut di bawah banjir, Zeka. Udah Yang aku beli banjir kolor di mana? Yesus hanyut di bawah banjir. Hanyut di bawah banjir kolor-kolor baru yang aku beli untuk Yesusmu itu hanyut. Yang banjir di mana? Bang? Di mana banjir bang? Bau itu bau. Di mana banjir bang? Yang banjir itu di mana? Banjir di Medan banjir, di Padang banjir, di Tapanuli banjir. Di Tapanuli. Jadi gini, Bang Jubeda. Jadi kalau si Jaka sama Andi ini tidak bisa membuka data 20 Desember itu betul-betul keadaannya berarti selama ini kita sudah dibohongi.
di kalender yang kita pakai sekarang ini itu kan tertulis 25 Desember kelahiran Yesus Kristus. Ternyata selama ini kita dibohongi. Yang bertipu ini. Yang merayakan kami, kamu yang terzolimi dibohongi. Memang otakmu bermasalah. Bukan, artinya si produksi kalender itu telah membohongi kita semua. Di sini kita semua ini baik yang Islam maupun yang Kristen. Sepakat tidak kau? Loh, kau juga masih dibohongi. Matahari itu 25 Desember itu. Lari lagi kemana-mana. Makanya saya katakan kalau tidak ada data 25 Desember itu hari kelahiran Yesus, artinya kita semua telah dibohongi. Kan begitu? Itu Tapi kau Andi, kau bisa tidak bukakan datanya? Berarti kau berarti si Andi Arya ini salah satu orang yang dibohongi, kan begitu? Kenapa kau tak makan babi? Kau dibohongi si Mamar. Dia yang gak makan babi. Kau kemarin bilang nyembah Google, nyembah duit, nyembah sempak Yesus, mana yang betul ini? Kau percaya Kau sama kemarin siapa? nyembah Dia duit, itu Tuhan orang gila, duit, Pak. Orang gila. sempak Yesus kau sembah. Lari dari rumah sakit jiwa itu Jelas masih sama Andi dia. itu gila, dia itu gila. Kemarin dia katakan nyembah sempak Yesus ya katanya si Andi ini. Naga masa sih orang gila ngomong gila. Sempak Yesus disembahnya. Kau percaya lah. Iya, tapi betul memang Percaya seperti lah, itu. Tuhan. Mobilmu kau bodoh memang. Berkolor. Mana kawan nih? Kenapa kau tolak itu mobilmu? Cium-cium babi. Cium-cium pakai kolor itu, si gondrong pakai kolor itu kau Tuhan kan Sekarang Andi. gini lah. Imrus, tadi kamu gitu motornya. Giliran saya tanya kamu kenapa dia Imrus? Jawab dulu, jawab. Ayo. Lagi makan lontong dia, lagi makan lontong Zeka. Kau sama aku aja, kau sama aku. Imrus, tadi mulutmu Kau sama ngalahin lagi makan suaranya lontong sepuluh dia, kereta sama api. nanti dia. Lagi Sekarang makan kamu lontong dulu, dia, jawab, makan bukan lontong. Imrus. Baik, gua sebenarnya kalau cara lu begitu diskusinya itu mempermalukan, gua bikin malu loh. Malu gua. Emang kamu nggak tahu malu kok. Ya kalau gua nggak tahu Yang malu, nggak tahu malu tuh Zeka, Tuhan kasih gondrong pakai kolor Zeka. nggak tahu malu. Yang bikin malu itu ya kalian. Mau Geruduk-geruduk. jelasin? Jelasin Nggak saya ada, tunggu. nggak usah lu bawa kata-kata geruduk. Nggak usah lu bawa kata-kata geruduk, nggak usah. Nggak demen gue itu. Jelasin saya tunggu. Geruduk, Jelasin ayo. geruduk, ah. Ayo jelasin saya Apa tunggu yang ah. mau jelasin? Bagaimana nanti gua kamu? tanya lagi ya, lu minta kan? Pertia. Pertanyaan saya, bagaimana kamu mengenali Tuhanmu? Ayo. Oke. Sekarang kalau lu mau mengenali, lu mau ikut cara gua nggak? Lah belum kalau cara lu salah ngapain saya ikuti? Kamu tinggal jelasin aja. Kalau cara gua salah, ya, gua siap mempertanggungjawabkan itu. Ya udah kamu ceritakan aja kamu sudah. Baik, oke. Kalau lu mau cerita, Kamu mengenali Allah Anak bukan Tuhan. mengenali Begini loh. kafir. bukan. Kan lu mau tahu, di salah satu caranya aja ya, cara paling cepat. Lu jadilah lu orang jahat sejahat-jahatnya orang. Lah berarti kamu paling jahat nih, nyuruh orang jadi jahat. Nah, ketika lu jadi jahat, sebentar dulu, dengerin dulu. Ya. Ayo. Kan lu mau mengenal Tuhan kan? Kan motif pertamanya lu mau mengenal kan? Bukan kamu Betul. yang saya tanya, bagaimana Iya, cara itu kamu mengenal Tuhanmu? Bukan saya kamu. Kata lu mau mengenal. Iya, kan lu nanya sama gua kan? Artinya lu mau tahu nggak? Ya caramu yang tunjukkan, jangan ke saya. Gimana Tahu? sih? Gimana sih? Makanya gua kasih tahu lu. Ya udah kasih tahu, Ya. jangan bawa saya. Nah, kalau lu mau mengenal dengan cara yang paling cepat, ya, lu jadilah orang jahat sejahat-jahatnya orang. Yang saya tanya sama kamu, bagaimana cara kamu mengenali Tuhanmu? Kamu kok nyuruh saya Nah, jahat? kalau gua sudah mengenal. Bagaimana caranya? Kan kamu sudah kenal. Bagaimana caranya? Iya, caranya itu lu menjadi orang ya. Kamu yang saya tanya, kau lari ke saya. Woi, Kan biar lu saya yang mau bilang ya tahu. gorila Kalau cara aja. orang jahat.
Gorila aja tidak mau dulu temannya. Gorila tidak mau dulu temannya. Udah sekarang saya tanya, Siapa bagaimana cara kamu mengenali Tuhanmu? Oke, bagaimana? Bicara benar. Di Al-Quran dikatakan ya Allah itu yang maha menciptakan semuanya segala berpasang-pasangan. Artinya di sini Allah menuntut ya. Mbak, coba kita cari semua yang ada di ciptaan ini yang gak ada pasangannya, itu aja. Kalau itu Kamu bisa maksudnya berarti berpasang-pasangan, Allah- berarti satu laki-laki satu perempuan ya? Betul. Betul. Kok ada Ada istrinya pun, 4 ada itu pun. gimana? Ah, ini kebodohan, ini kebodohan. Lu kebodohan, kamu Astagfirullahaladzim. Aduh. Kamu Pelan-pelan ya. kamu mengatakan Pelan-pelan. berpasang-pasangan itu satu laki-laki satu perempuan, sepakat? Betul, sepakat. Bagaimana kalau yang satu laki-laki 4 perempuan? Apakah itu berpasang-pasangan? Ah, ada. Oke, baik. Baik. Ketika lu bawa kata-kata itu lebih dari satu, namanya ada namanya nggak dalam bahasa Indonesia? Dalam struktur bahasa Indonesia ada namanya nggak? Namanya poligami disebutannya. Bukan pasangan lagi. Paham ya? Jadi bahasa itu tuh kita tuh pakai bahasa itu ada mendapat kedekatannya itu loh. Kita langsung dapat. Anda sih gimana sih? Gua kalau jadi lu ya gua sobek-sobek tuh ijazah gua. Jangan kamu emosi. Dari tadi gua udah dengar. Pertanyaan saya itu Ngapain gue emosi sama lu? Rugi Gini, gua baik-baik, kalau dengar. lu makan pagi, kalau lu sarapan. dengar baik-baik. Sarapan lu paling pakai singkong gaya lu. Dengar baik-baik, saudara. Gua udah denger, Bang. Masa perlu Dengar. sampai situ baru Kalau dikatakan, dengar. Kalau dikatakan sepatu satu pasang itu satu kiri satu kanan enggak? Kau sama Oke, gua tahu sama ini. sepatu Zeka. Zeka. Oh, kita bikin ke manusia. Seolah-olah kita bodoh di sini ya. Kita bikin ke manusia. Jangan seolah-olah memang kau bodoh. Oke. Pula Kamu mama. katakan berpasang-pasangan. Zeka, kau samakan pula mama sepatu. Kalau sepatu dipinjam boleh. Coba kalau mamamu ku pinjam-pinjam boleh enggak? Tuhan saya tidak butuh pinjaman. Sepatu. Tuhan saya tidak minta pinjaman, Bang. Santai aja. Ngapain kau? Mamamu kau samakan dengan sepatu. Boleh nggak dipinjam-pinjam mamamu? Janganlah, Bang. Enggak butuh Tuhan saya pinjaman. Woi, Enggak butuh Tuhan saya pinjaman. waktu alat cukur itu mana nggak minjem itu? Alat cukur. Hah? Alat cukur itu nggak minjam tuh. Enggak itu, enggak minjem itu. Enggak kuasa dia apapun memang. Yesus pinjam pisau cukur. Udah dengar begini. Bisa cukup, bisa enam. Terus, kalau kamu tidak berani membantu kamu bawa orang yang agak pintar Sekarang gua dong. kasih tau sama lu. Gua cuma Oke, kasih tau yang sama lu. kedua. Mempermalukan Yang kedua. Tuhan lu. Kita Kan gua pelan-pelan. satu aja izinkan gua. Izinkan lu Silakan. pelan ya. Baik. Ketika lu katakan Tuhan lu nggak membutuhkan, gua bilang ketika Yesus menyuruh muridnya untuk Kita sepakat kedai, tentang menunjukkan ya, Tuhan dulu, jangan melebar. dia nanti Tunggu di sini dulu. dulu. Bukan melebar, gua akan memperjelas dulu agar lu Oh, bisa silakan. mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Gua minta pertanggungjawaban. Ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, ini Yesus yang ngomong dari bibirnya nih. Ya, ambil kedelai itu kalau ada yang bertanya, bilang Tuhan membutuhkannya. Gue mau tahu, sejak kapan orang-orang Kristen, siapa yang ngajarin di dunia ini Tuhan punya kebutuhan? Hah? Ya karena manusia dia harus punya kebutuhan. Masa dia merampok? Astagfirullahaladzim! Gimana sih? Gue tanya, di sini ya bilang, udah. Kita ke fokus tadi. Bagaimana kamu mengenali Tuhanmu? kan gue bilang, kalau Tuhan lu punya kebutuhan, tadi kata Bang Brother, Tuhan lu minjem pisau cukur. Yang saya tanya ke kamu. Murid-murid yang mau tahu. Katanya udah gue jawab. Oke, kamu jawab ada berpasang-pasangan. Benar. Ya udah kalau sudah oke ya. Apa sudah. arti Kalau pasang-pasangan? sudah oke itu RCTI oke. Udah Lah, oke, RCTI. udah oke. Makanya jangan biasain kepala dijedotin. Nah, bingung kan? Makanya jangan lupa anak manusia kau Ulangi Zeka. dulu. Kalau dikatakan berpasangan itu. Tadi gua mau napas dulu Bang, gua nggak bisa kalau begini. Waduh, kamu udah mulai sesak napas dia ngaku. Hei, Saya Jeka. bilang juga dari
tadi. Gara-gara kau nyembah anak manusia yang kau tuhankan, Tuhanmu minjam pisau cukur. Yesus minjam pisau cukur. Mau nyukur bulu paha Yesus itu sama jenggotnya. Boleh saya jawab? Minjam. Boleh saya jawab? Itu ada tertulis di Oke. Bible. Oh Yesus. Biar saya jawab santai. Cukur, menyukur pahanya sama menyukur jenggotnya. Biar saya jawab. Minjam. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Jawab aja. Oke, santai. Cukur ya. Seperti yang saya narasikan tadi, dengar baik-baik. Allah sang pencipta itu tidak akan satu pun manusia sanggup untuk melihat dia. Jadi supaya Allah itu bisa dikenal umatnya, supaya jangan omon-omon, supaya dia jangan hanya pencipta langit dan bumi. Ini loh saya tunjukkan siapa melalui yang bisa kamu lihat. Maka dia Tuhan tunjukkan. bukan Dengar manusia, dulu Dika. saya bicara. Nanti kamu ngomong 3 jam saya tunggu. Terus karena memang yang mengajar manusia haruslah manusia supaya bisa diterima secara sosiologi dengan baik dan pemahaman, jadilah firman itu, logos itu menjadi daging manusia, jadi manusia. Tetapi manusia yang suci, yang tidak berbuat dosa, yang nggak suka Tuhan kaki. bukan manusia, Tunggu dulu Jega. saya ngomong. Jega. Tuhan bukan manusia. Allah bukan manusia. Saya bilang juga iya, dengar dulu, makanya dengar. Apa yang mau didengar? Kau dongeng. Iya, terserah kamu. Kenapa Sama selesai? Iya. Kau suka dongeng. Iya, karena memang nggak ada. Hayalan saja. Iya, begini Bang Azri, karena ini kalau saya teruskan, saya tahu mereka pingsan. Makanya disela. Kalau saya teruskan pingsan mereka ini. Tuhan Izinkan saya Bukan teruskan. manusia, betul. Karena dia itu tidak ada. Ya, izinkan saya bicara ya. Gimana ini? Ya, itulah dibuat dia. Dongeng yang kau bawakan. Apa Ya, mungkin saya Tuhan mau ditelanjangi? dongeng, mau enggak Tanya itu hak saya dulu. loh. Tanya dulu kau, ku tanya dulu Apa kau. tanya Apa lagi mungkin dari Tuhan tadi kau nanya. ditelanjangi? Udah Tuhan saya bilang Bang, ditelanjangi, goringan Tuhan aja. Malu kalau hanya Tanya tanya. ajaran Kristen. Tuhan bisa ditelanjangi. Ajaran Kristen? Lagi Tuhan bisa dipaku. Hanya Sudah saya ajaran jelaskan Kristen. dengan Tuhan bisa baik-baik. dipaku. Tuhan Iya, ditelanjangi. karena Tuhan itu tidak Tuhan jadi dikasih batu. kolor. Allah Kalau nggak jadi berani batu ke itu bumi. tidak bisa dipaku. Allah nggak berani ke bumi. Yesus itu mencium batu aswar. Hmm. Yesus juga batu bangunan dibuat Allah yang itu tukang bangunan. Kapan Yesus mencium batu aja aswar? Aduh, dagang. Kau bilang orang Mau tidak bukti tahu saya dunia. mau saya buktikan datanya bahwa Yesus juga itu mencium batu aswar. Apa itu batu aswar? Apa itu batu Langsung aswar? usaha nafas dia. Batu aswar itu batu Sebentar. aswar. Ini temanya kok lari-lari temanya. Tadi kan udah fokus mana datanya tanggal 25. Ini bencana. Mana Bencana datanya? di mana yang seharusnya kalau bencana blender otakmu jalan, kamu ngumpulin sumbangan, bantu tuh saudara-saudaramu. Ini kau bahas gimana orang? Kalau Kamu tidak punya duit. datanya tanggal 25 lahir, berarti kan bisa menyebabkan fitnahan, kejahatan. Iya, mending kau cari donasi. Iya, kau nggak punya duit, jatuhkan rekeningmu di sini. Kalau kau nggak punya malu ya. Kau sibuk ngurusi tuan orang itu sudah Aku jadi orang ditangkap lu. Fokus. di Aceh, di Padang, sibuk kau ngurusi tuan orang. Lah orang lagi Oke. berduka. Berdua yang kedua sebentar, aku buat fokus yang kedua. Bukan kau bantu, kau bahas iman orang. Sabar. Yang kedua. Aku meminta kepada Bapak Presiden Prabowo, guru bahasa Indonesia jangan dari agama Kristen. Mari lagi kau dari tema. Ngapain lah kau minta kasih Prabowo? Lah. Kau jumpa aja kau udah ditampari. Oh enggak, sebentar. Aku kau. Kenapa aku bilang? Sekarang tanya sama kau. Kau kan Islam radikal kau. Sabar dulu, ini tanyanya. Kawan ini. Sabar dulu. Ya. Apa arti kekal dulu, Len? Kekal. Kekal itu ketika ada orang kena bencana dibantu. Wah itu. Longor kali kawan di longor pembujang. Longor kali Oh kawan. gini, biar saya jawab Bang Andi apa itu. Gila nanti gila kawan gila. Biar saya jawab ke kalian Ya. dengar baik-baik. Ya, Saya ya. ini bicara yang baik. Surga itu kekal karena tidak ada yang keluar dari surga, Bang. Kalau Tanya sempat kekal dari itu surga artinya keluar, apa, kekal? itu namanya surga bodong. Aku nggak bicara surga, kekal itu artinya apa? Lah kan surga itu kekal. Aku nggak bicara surga, kekal. Kau nggak takut dia. Udah Bang, sekarang mendingan kamu kumpul donasi. Kita bantu saudara-saudara. Macet kan?
Kekal itu tidak berubah, tetap selama-lamanya abadi tidak pernah. Ten, ngapain kau sibuk? Udah dibantu Bang Blender kami, udah di Emang kau bencana? Kenapa sibuk Emang kau kena bencana? Kok malah kau yang dibantu di sana yang butuhkan manusia? Itu simpanan silinder Aku yang kena anjing itu. kau. Kau simpanan silinder. Aku babi kau. Ini perempuan. Indah bahasamu. Orang. Bahasa lu Bahasamu seperti rupamu. Ini bahaya nih bahasanya nih. Bukan bahasa lu parah, bahasa lu kalau itu fitnah namanya, ini ruang publik bego. Tadi nyinggung rekening, nggak lapar kami di sini. Ya. Lah kan maksud saya untuk donasi bantuan. Ya udah kalau lu mau Donasi untuk bantuan. Emangnya kau bantu orang kau. Kami sudah bantu Pak Blender itu semuanya. Kita ini mahasiswa kompak ini Oke, sama aku aja, enggak. Kau mau donasi kau kirim sama aku aja, biar aku belikan sempa Yesus. Biar Yesus ganti kolor. Kau ngurus ituan orang. Itu saya bingungnya kau urus itu di sono banyak jangan makan banyak. kurang ajar emang ya. Bukan saya kurang ajar. Tuan lu. Lu yang bertanya, coba gue cuma mengembalikan, gue cuma mempertanyakan. Ketika ada Apa? orang memberitakan Injil, gue bertanya, berita Injil ini benar nggak? Hah? Siapa Benar yang dong. Yesus dari lu yang buka jalan? Terus apa? Makanya gue bertanya, bertanggung jawab nggak lu atas berita ini? Bisa nggak? Benar itu. Benar. Kalau lu betul bertanggung jawab, gue tanya satu lagi. Lu keluarin maksimalin kehebatan untuk ngeles di pertanyaan ini dengan baik-baik. Pakai kuping cadangan lu ya. Agak-agak lain. Cadangan. Emang lu kira mobil? Pakai perserap. Nah itulah makanya lu cuma segitu doang kemampuan lu. Gue cuma tanya satu Ya, ayo lagi. silakan Lu narasi yakin kamu. nggak Yesus mati di atas kayu salib? Baik, enggak, gue nggak pakai narasi, langsung aja. Lu yakin nggak Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa dan bangkit? Yakin nggak? Kalau Yesus mati di Jangan kayu kebanyakan mikir, salib. kan udah di hati itu. Kan saya mau jawab kamu mulu kayak sepur kereta yang mogok. Ya udah silakan, silakan. Saya belum ngomong apa-apa kamu udah merocos. Biar saya jawab. Ya udah oke, mohon maaf, silakan. Saya yakin karena Allah saya itu tidak mau menyerupakan itu perkasa. Yesus itu tersalib bukan menebus dosa, tetapi menebus manusia dari dosa. Manusianya yang ditebus. Dan di mana datanya? Oke, baik. Mana datanya itu? Ada itu lain jelas. Enggak, biar sebentar lagi Pak, biarin. Dia udah yakin ya, menebus Ya. dosa ya, dan bangkit ya. Oke, Ya. sekarang saya tanya. Di Bible-mu baca ya. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Kata-kata taat itu. Arti taat itu apa? Enggak tahu. Oh, biar saya jelaskan. Gini enak, kalau nggak tahu begitu benar. Bukan Biar saya jelaskan, dengar baik-baik. dunia. Coba Biar saya jelaskan, dengar baik-baik. Ya, dia telah mengambil kodratnya manusia. Dengan keilahiannya bisa dia hancurkan itu semua. Tetapi karena ketaatannya kepada Sang Bapa, dia harus menjalani siksaan itu semua. Itu artinya taat. Oke. Udah, apa lagi? Bagus. Terima kasih. Tumben kau bilang bagus. Iya, sebentar. Bagus itu kalau jawab begitu. Jam benar. Ya, lanjut. Itu emang benar-benar dibodoh-bodohi. Kata taat aja. Yesus taat sampai mati dari kayu salib. Artinya Yesus sampai taat, jadi ketaatannya dia tunjukkan di hadapan Bapa di atas batu. Dia mati di atas kayu salib. Selesai. Betul nggak? Iya, saya bilang juga iya. Kalau Yesus itu. Nah, kalau dia bangkit, gue mau tahu dia taat atau mengkhianati Bapa. Karena beginilah ketaatannya. Ayo, jawab. Dengar baik-baik. Mulai. Ku serahkan Oke. nyawa yang akan kapanpun saya akan ambil kembali. Itu ketaatannya. Kan dia ambil sendiri kan? Bukan dikasih kan? Gua Ayo, nggak apa nanya lagi? itu. Gua fokus di kata-kata taat. Ketika Yesus mengatakan taat sampai mati di atas kayu salib, berhenti kalimatnya di situ. Iya. Nggak ada. Setelah itu saya bangkit, nggak ada. Kan dia bangkit Nggak bukan ada. di kayu salib. Berarti otakmu yang pintar gorila. Lah ini dia. Lah kan dia bukan di kayu salib Ketika lagi dia- bangkit. Aduh, yang bangkit itu ya sekarang yang disalib itu orangnya apa yang kayu salib yang bangkit?
Kan saya ikuti narasimu. Jangan receh begitu. Contohnya begini, Pas dengar. itu yang mau bangkit yang kayu salib ya. Biar saya ikuti narasimu, dengar. Saya akan Nggak usah taat ngikutin sampai omongan aku. dengar saya ikuti narasimu. Ya udah silakan. Saya akan taat sampai saya mati di rumah ini. Tetapi Awas, setelah hati-hati. saya tidak di rumah ini saya ikuti narasimu loh. Berhak saya. Oke, baik. Belum selesai kamu sudah baik. Kamu sok pintar sebenarnya. Iya udah terus gua senang jawabannya bang, gua tunggu. Lu pakai analogi itu bagus, silakan. Ya, jadi karena menurut saya ikuti narasimu, dia akan patuh mati sampai di kayu salib nih. Kamu bawa fokus kata mati nih. Dia akan taat mati di kayu salib. Bukan dibilang dia bukan bangkit dari kayu salib, dia bangkit dari kubur. Oke. On. Oke, bagus. Ya, jadi di situ Yesus Sudah 2 kali bagus dia ya. taatnya pada 1 kali kematiannya. lagi saya Ya dapat kan benar dulu. premis. Lo bukan. JK, Ketika Yesus bisa dimakan bersisa kok ya, bisa dimakan bersisa kau. Sisa nanti ya Bang Brother. Nanti Sisa habis nanti. cepat kok, Bisa habis Bang. aku makan. makan, habis aku Makin makan parah bersisa ini. kau. Iya, betul. Gagal. Ayo lanjut. Dia kenapa Yesus taat sampai mati? Ya, kata-katanya mati dulu loh. Iya, mati di kayu salib. Kamu jangan pengkot-pengkot, jangan kebiasaan kamu yang udah setelah Katanya mati dulu kan? Katanya sekarang yang penting matinya dulu apa kayu salibnya? Lah itu Ada satu. kayu salib itu apa sih sebenarnya? Makanya saya bilang, jangan biasakan ayat itu udah sepotong-sepotong, loncat-loncat seperti kodok. Oke, kalau nggak sepotong-sepotong, bahasa aslinya apakah betul dia mati di kayu salib atau di atas pohon digantung? Udah saya bilang mati di kayu salib. Oke, gue ikutin lah untuk sementara ya. Dia kan Yesus bahasanya begini. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Paham ya? Sepakat ya? Jadi kata-kata matinya ini, kalau dia bangkit, dia taat nggak sama Bapak? Masalahnya Saya di mengambil situ. analogi pakai rumah. Masalahnya di situ. Dengar. Gua enggak. Oh silakan. Masalahnya di situ ada di kayu salib itu tidak bisa kamu buang di kayu salibnya, otak gorila. Astaga, malu-maluin lagi. Lu jangan Kamu pamer yang sama gua di sini ya. malu-maluin. Contohnya begini. Saya bilang sama kamu, si Imrus makan di pinggir jalan. Kalau dinyatakan si Imrus makan, bisa aja orang berpikir si Imrus makan sambil berak. Kenapa? Lu yang Ya karena yang butuh itu jangan kamu penggal-penggal. Kita gerak ke pulang kau balas kawan. bodohnya dia bodoh sekali. Bodoh sekali, Bodoh sekali. Malu gua. Kalau gua jadi lu nih, gua sobek-sobek ijazah gua semua. Berarti Bang Imrus, berarti intinya Yesus itu melanggar perintah Bapa. Kena, udah saya bilang di situ kan di Dengan bangkitnya Yesus berarti dengan Imrus, harga diri harga diri Imrus. Ajar. Iya, saya ajar mereka bender. Lihat saya ajar mereka. Begini Imrus. Di situ kan ada untayan kalimat yang sempurna utuh. Dinyatakan begini, saya akan taat sampai mati di kayu salib. Jadi kamu tidak bisa buang di kayu salibnya. Saya bikin analogi atau contohnya. Si Imrus makan di pinggir jalan. Kalau dikatakan si Imrus makan, saya bisa beranggapan si Imrus makan sambil berak atau si Imrus makan terberak-berak. Harga diri nih, woi. Iya, masa Imrus sendiri lu? Aduh, gila kali. Itu analoginya. Gua tambah lagi. Bukan, lu yang bawa pinggir jalan, lu juga yang bawa kapal di sambil berak. Di mana? Ya itu makanya kamu kalau menjelaskan itu utuh, jangan ada yang kamu Bagaimana buang. satu kejadian, dua keterangan tempat. Bagaimana bisa? Satu kejadian, Ya, itu dua keterangan harus. tempat. Lu belajar di mana? Oke, kamu tahu hukum pidana itu Oh, udah makanya. oke. RCTI oke. Udah gak usah protes lagi udah RCTI oke. Udah. Gini bro, teknik tempus dan lotus itu perlu. Lu gak usah bawa
Lokus dah itu nggak usah memalukan. Nah, saya jelaskan kepada kamu. Lebih pintar. Dengar saya bilang sama kamu. Nggak Si usah Imrus. lu jelasin untuk diri lu sendiri aja nggak mampu. Mau ngejelasin ke gua lagi. Kamu kan memang harus pelan-pelan. Apalagi pertanyaanmu, ayo. Oke, baik, terima kasih. Baik, silakan. Oke, gua terima. Ya, untuk sementara waktu gua terima. Berarti 3 kali ya. Berarti wajar dong saya dapat hadiah. Ya gini, Bang Imrus tadi kan mengatakan Yesus tidak taat karena melanggar perintah Bapak. Karena Bapak menginginkan Yesus mati. Ulangi dulu kalimatnya yang utuh. Gini, Bang Imrus tadi mengatakan Yesus itu tidak taat kepada Bapak karena apa? Bapak menghendaki kematian Yesus. Terus dia bangkit, artinya dia kan tidak taat sama Bapak. Lanjut Bang Imrus. Makanya saya bilang, kalau kepala itu jangan banyak dijodohin, bergeser nanti posisi sarangmu. Oke, baik. Kalau masih bertahan di situ, baik. Kalau lu masih bertahan di situ kata-kata itu sekali salib ya kan. Sementara gue iyain lu, Nah, ketika Yesus taat, gue mau tahu lagi. Yesus taat sama siapa? Sama siapa dia tunjukkan ketaatan dia, sama siapa? Katanya dia satu hakikat sama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok dia bisa-bisanya? Katanya dia aku dan Bapa adalah satu. Kok aku dan Bapa adalah satu? Kok bisanya dia taat sama aku berbapa? Di mana satunya? Karena beginilah, karena dia telah mengambil. Ini lagi. Jangan pakai oke. Gue bilang jangan gue sekarang Biar jangan saya pakai jawab. yang malu gue. Karena dia telah mengambil menjadi manusia, maka selayak dan sepantasnya lah dia harus menjalani kodrat sebagai manusia. Kecuali kalau dia mengambil sebatas ucapan, ya nggak akan begitu ucapan. Tuhan, hanya Tuhan, ya nggak masalah. Ini kan karena dia mengambil menjadi manusia selayak dan sepantasnya lah dia harus menjalani kodrat manusia. Tetapi kekudusannya dijaga. Dia tidak berbuat dosa. Oke. Bagus. Itu. Nanti berbuat dosa itu nanti lo bertanggung jawab itu ya. Baik, kalau itu benar berbuat dosa lo bertanggung jawab. Gue pastikan lo ya. Ketika lu katakan dia itu apa kekudusan keilahiannya, di Filipi ada katanya itu mengosongkan diri. Yang mengosongkan diri ini siapa? Filipi berapa? Tuh, lu masih nggak tahu. Kalau diskusi kalau di sini depannya Bang Blender, lu masih nanya. Kalau gua nanya yang paling pertama tuh orang Saya ada di bawah. ikuti kamu. Waduh, nggak tahu sih orang ini ya. Ternyata kamu tidak mampu ya. Lu diterangin. Boleh juga Kalau sih gua diterangin. salah, ya. Dia Oke, memang silakan. selaku manusia Silakan. itu dia harus mengosongkan diri dari sifat kemanusiaannya menghadap Sang Bapa. Jadi dia harus turut dan patuh apapun kehendak Bapa. Udah boleh saya Oke. bertanya? Iya. Boleh saya bertanya? Gue masih fokus di mengosongkan diri. Buset, dah sampai kapan gue nanya ini? Lah dari tadi kan lu bertanya ini. Gua Kenapa gue bertanya? kalau gue minta pertanggungjawaban. Boleh, udah. Saya bertanya Ya. boleh nggak? Nanti kamu nanya lagi. Oh, silakan. Bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati? 1 jam kemudian. Ayo Imrus. Jangan udah jawab. Bertanya berkatakan ketika. Tunggu si Imrus dulu, naikkan dulu si Imrus nanti Ketika Allah di saya lain. Allah pak, enggak usah. Naikkan dulu kau Imrus, jangan bicara. Guru lu suruh guru lu kemarin ketemu gua, dia cium tangan gua sampai siku loh. Gua pastikan itu. Ya, Jawab dulu bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Jawab terus. kalau di Al-Quran Allah mengatakan Allah menghidupkan orang mati ya seperti air hujan menumbuhkan benih. Paham ya? Di Al-Quran jelas, Al-Quran gua Mana datanya? nggak kayak lu Bible lu. Mana datanya? Oh, itulah inilah. Makanya lu baru berdebat 2 hari yang lalu sih ya. Biar saya bilang, biar kamu ada ilmunya sih. Saya yang ngajari kamu ya. Buka Al-Baqarah 73. Jangan Gua banyak omong sedikit kau. tapi Buka. bermanfaat. Lu banyak berantakan. Buka Al-Baqarah 73. Jangan banyak omong kau. Oke, udah bukan bacain sama gua pengen belajar.
Buka kamu kenapa sih? Dari tadi kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kan lu yang bawa. Oke, saya buka ya, langsung saya buka ya. Dengar baik-baik. Saya ambil yang resmi ini. Surah Al-Baqarah 73. Kamu ini udah terlalu narasi liar dari tadi. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kok lebih paham saya dari kamu, Imrus? Oke, baik. Coba makanya lu baca kali yang baca sepotong-sepotong. Ketika lu ambil ayat itu matinya karena pembunuhan. Lu mau Bukan masalahnya karena apa? Lu bukan masalah. Makanya lu baca fokus delik itu harus tahu, bodoh. Pertanyaan saya tadi apa? Kan lu bilang bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Yang lu bawa datanya tadi itu ya, yang lu konsepsikan di atas ini tentang bahwa dipukulkan lah ya pakai tulang itu kepada orang yang mati. Dia pakai tulang. Kenapa kamu berani bilang pakai tulang? Kenapa? Pakai apa sih tulisannya? Coba bayangin kalau mayat dipukul pakai tulang, apa yang terjadi? Kamu kacau ini. Jangan bayangin aja sendiri, ngapain bawa gua? Dengar, pertanyaan saya kan begini. Terus, bagaimana Allah caranya menghidupkan orang yang mati? Bagus ada peningkatan nih. Iya kan? Nah, terus? Yang kamu bilang. Apa jawabanmu? Ayo, apa jawabanmu? Masih kau ulang lagi nih ya? Ya ulang dong, biar jelas, ulang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran menghidupkan orang mati seperti Allah menurunkan hujan, benih itu tumbuh. Seperti itu. Saya minta datanya, kamu kan gak ada tunjukkan. Ya bukan, lu bisa tahu ada Al-Baqarah 173, sedangkan ada di situ. Nah, ini udah ngaco. Kamu bilang Al-Baqarah 173. Hah? Tadi lu bawa Al-Baqarah berapa? Astaga, bahas iman orang iman ya Tuhan subhanallah, ampunilah manusia yang saat ini. Coba ya kan? Ya. Coba lihat ini kelakuannya. Yang saya tanya kak, bukan dengar. Lu salah kepleset sedikit aja. Bukan sedikit ini loh. Dari 173 ke 73 Oh ya, 100 banyak bedanya. apa? Kok sedikit? Oh, beda 100 ya. Nggak jadi? Baik. Tapi oke. Dengar. Oke, gue Jangan oke dulu. dengar. Gampang kamu bilang oke. Di sini jelas dikatakan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu. Kan yang saya tanya tentang mayat tadi kan, orang yang sudah mati kan, dengan bagian dari sapi itu kamu bilang pakai tulang. Betul. Nah, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Apa salah yang saya bawa ini? Nah, baik. Betul kalau kata menghidupkan. Berarti kamu yang salah. Menghidupkan, membangkitkan lah jauh. Bukan, tapi ketika lu katakan membangkitkan, ya, itu keseluruhan. Dan kalau lu bawa narasi tadi tuh, satu orang itu, dia korban pembunuhan. Bukan masalah korbannya, masalahnya korban ini mati atau enggak? Lah kan mati kan? Nah, berarti? Yang mau dihidupin satu kan? Kalau Allah berpikir. Ya kalau mati satu, kalau yang mati satu, yang dihidupi ya satu, masa? Kalau sempat dua-duanya hidup repot. Lah sekarang matinya itu, matinya itu kan deadlock kan? Matinya itu deadlock di situ. Ya kalau memang mati harus deadlock. Iya, harus kuasanya Allah di sini turun. Lah deadlock di sini, lu baru nggak ngerti juga ya? Apa sih arti deadlock? Itu udah ngasih bersama deadlock, udah buntu. Ya memang kalau orang udah mati ya udah buntu. Makanya dia hidup cuma satu-satunya karena itu korban pembunuhan biar jelas. Masalahnya saya tanya sama kamu. Di dalam Al-Quran, tanda-tanda kuasa Allah yang nyata itu mereka pun masih ingkari. Nyata. Lari ke ingkari lagi. Izin. Berarti Bang Imrus izin dulu sedikit. Jadi Bang JK ini percaya bahwa Allah tuh mampu menghidupkan orang mati.
Begini bang, di luar dari konteks percaya atau tidak, pertanyaan saya, bagaimana Allah mengatakan caranya menghidupkan orang mati? Ada yang salah dengan data ini? Ini data resmi loh dari imanmu. Ayo. Memang tidak salah data ini. Terus masalahnya di mana? Kalau memang gini bang, izinnya, memang kalau Tuhannya orang Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu berbuat apa saja, jangankan menghidupkan, menciptakan alam semesta ini dia mampu. Maaf bang, wa ta'ala bukan mata Allah. Anda salah ngomong. Ulangi dulu baik. Allah Subhanahu Wa Taala dia mampu apapun yang dia kehendaki, jangankan menghidupkan seorang yang mati, menciptakan alam semesta aja ini dia mampu kok. Iya, pertanyaan saya kan spesifikasi lu. Sekarang gini, sekarang aku balik sama abang. Kalau Tuhanmu ada tidak dia menghidupkan orang mati? Nanti kamu bilang Lazarus sudah mati, tapi si Imus bilang si Lazarus dihidupkan. Sepakat Lazarus dihidupkan. Kok dihidupkan? Datanya mana? Oh, saya ini mau kita buka tentang menghidupkan Lazarus ya. Ada datanya. Siap. Buka data bang, biar enak bang. Ya. Tapi kalian tidak ada yang berani buka data dari tadi ya? Saya buka data. Apa buka data dulu? Aku buka data dulu. Abang buka data dulu, nanti baru saya buka data. Oh, ada aja udah buka data yang nggak ada juga kok. Bukakan datanya. Lazarus dibangkitkan. Bukakan data. Sabar teman-temannya, kita lihat datanya ini Bang Jaka ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Dengar di sini. Saya ambil dari Yohanes. Tar dulu. Di bawah mana ini nanti saya baca kelamaan. Silakan. Dari manalah 20 aja lah ya Pak. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungguhlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyukulalah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Nanti kelamaan nih. Oh, sampai di kuburannya ya, kata Yesus, angkat batu itu Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Jelas sudah kan? Itu apa? Itu tulisan hitam apa merah? Mau hitam, mau merah, mau Loh. kamu dengar. Ini saya buka data, ini data saya ini. Ini data saya ini. Apa? Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya. Dia dari tidurnya. Ini kan dia tidur Lazarus. Ini dia tertidur. Siap, berarti datamu tuh salah. Dia
saya itu bukan membangkitkan Lazarus, tetapi dia membangunkan dari tidurnya. Ini datanya. Udah saya bilang kita kali itu kita bodoh, udah sepenggal melompat. Ini kan perkataan Yesus. Iya, biar saya Perkataan Yesus tulisan merah. mana? Ada di situ juga. Kok? Loh, gini, Bang JK, kamu percaya yang mana? Ini kan perkataan Yesus. Yesus membangunkan dari tidurnya. Jadi Lazarus ini tertidur. Nih, Itu sama, itu santai-santai. Saya baca ya. Saya dari awal aja dah. Ada seorang yang ya, sakit. silakan dari awal. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Jelas bang. Tinggal sepenggal ini. Mana? Dari mana kamu bacanya? Kamu baca dari mana? Bacanya Yohanes 11 bang. Kan di situ Yohanes Nomor? 11 juga itu. Apa yang Nomor kamu berapa? saya? Hah? Kamu kira Yohanes saya 11 nomor bohong? berapa? Saya bilang kitab saya itu nggak sepenggal lompat kodok. Utuh ini. Ini kan jelas-jelas Yesus mengatakan, dia membangunkan Lazarus yang sedang tidur. Ini. Itu Yohanes kan? Izinkan saya baca. Saya santai kok. Karena Tertidur dia bang, bukan dibangkitkan dari kematian. Lazarus itu tertidur. aduh, Ini. yang saya baca, kamu takut saya baca utuh. Udah saya bilang kitab saya itu nggak sepenggal lompat kodok. Ya tunjukkan kalau Yesus itu tunjukkan kalau Yesus membangkitkan orang mati. Yang saya Tunjukkan. bacakan itu tadi, kalau kamu jujur, itu kelanjutan dari yang kamu bawa ini. Kamu paham? Yang maksud mana? ayat 10 apa? Sabar dulu, sabar. Yang kau baca sih yang mana? Hah? Yang kau baca yang mana? Sudah saya bilang itu. Ini. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini kan pernyataan orang. Astaga. Ini Makanya ini kan pernyataan orang. Bang. Sabar. Kau lebih percaya pernyataan orang ini apa Yesus? Aku tanya. Lain bertanya kan? Loh, Yang aku tanya samamu. Kau lebih percaya perkataan orang ini apa Yesus? Disitulah kuasa Yesus itu. Loh, Karena ini dia Yesus maha mengatakan. kuasa. Nih. Dan Ini, dengar saya jauh, kamu udah takut. Ini perkataan Yesus. Ini. Iya, itu saya akui. Karena Yesus percaya, dia mau tidur, mau mati pun kuasa dia bisa membangkitkan itu. Tetapi seperti kata dia, karena di sini mereka Bapa, maka akan aku tunjukkan kuasamu. Kuasa apa? Lu cuma mau jalan tidur kok kuasa? Ada aja kau ini. Sudah 4 hari di kubur. Benar enggak? Itu bukan perkataan Yesus. Udah saya memang Nah. iya, karena sudah saya katakan Yesus itu tahu kalau Nah, dia dia Maha kurang Kuasa. ajar mungkin. Maka harus Iya. orang lain yang mengatakan kekuasaannya, bukan klaim sepihak. Jaka, kau lebih percaya Yesus apa perkataan orang lain? Aku tanya. Ya karena Yesus juga tidak mengatakan dia Tuhan, tapi orang yang mengatakan dia. Ya itulah, memang dia tidak gila-gila nggak ngomong sendiri, nggak mau dia klaim sepihak. Berarti kau kena prank. Bilang aja, Bang Gembala, aku kena prank. Kamu salah orang. Enggak. Jadi. Oh, ayo si Irmus lagi. Iya. Bang, sedikit Pak, sedikit aja. Tadi lu bilang Siap. begini ya kan? Mbak, tadi lu bilang begini, lu jelasin sedikit Bang Arul. Kalau lu bicara tentang Lazarus, gue punya 7 pertanyaan. Tapi gue bawa 2 aja. Katanya lu bilang, kalau benar Yesus itu Tuhan, Lazarus ini kan mati atau tidur di 4 hari, dia sudah nyampe kerajaan maut belum? Ya kalau udah mati udah masuk ke kerajaan maut lah. Gak usah lu kerajaan, jawabannya iya dan tidak. Udah nyampe kerajaan maut belum Lazarus? Ya udahlah, kalau udah mati ya udah ke kerajaan Nah, maut. kalau dia sudah nyampe di kerajaan maut, dia Dikumpulkan dulu sampai apa dikumpulkan. baik, Udah oke, jelas. dia udah nyampe di kerajaan maut kan? Ya. Saya udah ngeliat di sana. Di sana Yesus sebagai apa di kerajaan maut?
Kok di sana dia belum apa-apa, dia masih aduh, belajar banyak yang pintar kau Tuhan. Kan gua tanya, Lazarus sudah memasuki kerajaan maut. Dia melihat Yesus sebagai apa di kerajaan maut itu? Bagaimana si Lazarus melihat Yesus di atas, membangkitkan dia? Astagfirullahaladzim. Katanya Yesus pemilik kerajaan maut. Pemilik. Coba ketika Lazarus dibangkitin, gua mau tahu juga Lazarus berterima kasih sebagai apa dia kepada Yesus? Ayo. Bahkan Lazarus juga siapa si Marta berterima kasih sebagai Tuhan. Kalau Lazarus sebagai apa? Dengar, di situ dikatakan Tuhan. Mereka yang jelas mengatakan. Kau sih nggak mau mendengarkan sih. Udah otaknya nggak kepake. Coba. Bohong di situ kan di sini. Kamu nanyanya aja salah. Lazarus di situ sebagai apa? Itu Blender Yesus dunia. Kok kamu nanya di kerajaan maut? Gimana? Sekarang gue tanya, kan Yesus Orang ketiga siapa lagi? Kenapa Saya kenapa? bertanya blepet. Saya Saya bertanya. Dia kata lu abis ini ke Bang Arun tadi. Bungsu pilihan. Gini. Lu bagus kalau bisa begini. Jangankan gua geser, jangankan nyungsep geser aja gua sembah lu. Gak usah nyungsep geser gua. Ya, ketika lu mengatakan, gua tanya sama lu, bedanya Lazarus dibangkitin sama bangkitnya Yesus apa? Bedanya apa tadi? Biar orangnya didengar. Bedanya apa? Bedanya apa tau nggak? Iya bedanya apa? Kalimat di Bible itu jelas. Kalimat di Bible gua kasih tahu sama lu, padahal lu baru bikin jongkok apa? Tadi nyungsep gua, baru nanya lu malu-malu. Ketika Lazarus bangkit di antara orang mati, faktanya Yesus bangkit di antara orang mati apa gimana? Mau gua terangin? Iya. Sama Ya, itu sama. Paulus selesai ya? Yesus, dengar, Oke, dengar saya jelaskan. Yesus. Oh lu mau jelasin? Dari penjelasan gua, lu mau jelasin lagi? Dengar dan saya jelaskan, kamu jangan sok pinter lah nanti. Bang Imrus izin Bang Imrus. Lazarus tidak mati, dia tertidur. Datang lagi si lebay, udah bawa guru kabur dari saya. Dengar dulu. Kamu mengatakan Lazarus sama-sama bangkit dari mati, Yesus juga bangkit dari mati. Benar nggak Imrus? Benar nggak? Jawab dulu. Mati. Ya, betul. Ya, kamu nanya apa bedanya? Dalam bahasa itu ya, 4 hari. Kamu nanya apa Ya, bedanya kan? kalau mati tidur, Kamu nanya apa bedanya kan? Saya Ya saya jawab. gua berdasarkan yang tadi data dibawa sama Bang Arul, Bang Gembala ini. Ya, Biar saya jawab. itu loh. Lazarus Ya bangkit udah ada dari depan gua mati. tungguin. Itu dibangkitkan Yesus dengan izin Bapa. Oke. Kalau Yesus bangkit itu dengan kemauannya sendiri, dia mengambil kembali kehidupan dia. Jaka, kau baca dulu. Apakah Lazarus mati di sini? Saya sudah jawab Ini itu. satu dibaca. Kalau di situ itulah menunjukkan, kan saya sudah jawab. Yesus mengatakan itu karena dia mau membuktikan kemahakuasaannya di depan orang banyak. Baca di kelanjutan ayat. Baik, 1 kali lagi ya. Gua minta 1 menit nih, Karena 1 menit kalau lu kamu bisa baca. pakai otak Kenapa? tidak Sekarang seperti gorila, 1 menit. Karena lu tidak bangga ada banget, orang yang tertidur karena lu 4 bangga hari. sekali. Yesus Gimana? menyerahkan nyawanya lalu bangkit sendiri. Gua Ya. nanya sama lu. Ya. Kalau Yesus benar menyerahkan nyawanya dan mengambil sendiri itu nyawa, kenapa dia milih angka 3 hari? Kenapa nggak 2 detik aja? Kalau 2 detik lu lebih percaya atau lebih percaya 3 hari? Gua tanya sama lu. Oh, kenapa 3 hari? Ayo. Iya. Kalau dia benar dia pemiliknya, lu lebih percaya orang yang 3 hari atau yang 2 detik? Karena dia harus mengambil kembali Enggak ada atau bilang pakai membawa. karena, aduh ampun. Dengar dan saya jawab. Di saat kebangkitannya itu, dia akan membawa orang-orang beriman ikut bersama dia. Tidak ada kebangkitan karena tidak ada kematian. Loh, emang kematian itu harus dilalui untuk kehidupan yang kekal. Kau berbicara Lazarus kebangkitan, bagaimana mau bangkit mati aja tidak dia ini? Nih. Tuh, Di ceker. 1 ayat 30. Tuh, ceker.
Bagaimana kau mau berbicara Lazarus mati, sedangkan di sini dia tuh tertidur? Apa sih kau ini dari tadi? Ini kan perkataan Yesus. Kau mau tahu tadi yang dia tuh perkataan orang itu yang mengatakan mati itu orang lain mengatakan. Gimana sih kau ini? Ayat berapa tadi tuh? Surah At-Tariq ayat 7. Ini. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Ini kan perkataan orang, bukan perkataan Yesus. Apa sih kau ini? Loh, gini Bang Meka, kau ini percaya Yesus atau percaya selain Yesus? Hah? Kutanya kau dulu. Saya percaya dengan Yesus. Dia mengatakan kalau kau percaya Yesus, ini perkataan Yesus. Nih. Apa sih kau ini? Nih. Ini perkataan Yesus. Nih. Ini Yesus mengatakan, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tidur Lazarus ini. Menurut Yesus. Saya tidak menyangkal itu, saya sudah katakan. Memang dia harus mengatakan itu untuk menunjukkan kuasanya di depan orang banyak. Dia tidak gila-gila. Tanpa kuasa, tanpa mujizat, membangunkan orang tidur itu semua aja bisa. Saya bisa. Saya bertanya. Bangunkan anak saya, sebentar dulu. Kau aja bisa kalau membangunkan anakmu. Ya, karena memang anakmu sedang tertidur sampai 4 hari ya. Ya kan 4 hari kan? Ya jelas tertidur. Ya. Apapun itu, Kan mau 4 hari seminggu, mau tidur. sebulan, dia tidur Kan kok. 4 hari kan? Kan dinyatakan 4 hari. Jadi saya aminin aja ya, kita aminin. Anakmu tidur 4 hari. Karena kamu bernarasi di situ ya. Karena Terus saya masalahnya sudah kenapa? Kamil. Artinya saya bertanya. tidak perlu mujizat untuk membangunkan orang tidur, kan begitu. Jadi kau akui sudah. Kau akui bahwa Lazarus tidak mati. Saya mengakui dia mati karena manusia yang di sana Kok mengatakan mati? dia mati, bahkan sudah bau. Di sini dia tertidur, kata Yesus. Itu Kekuasaannya. Sudah boleh saya bertanya? Jangan dulu, kau mengatakan Lazarus mati, sedangkan Yesus mengatakan Lazarus tidur. Yang mana kau percaya? Ayo. Iya, saya sudah katakan Yesus akan mengatakan itu karena dijelas di ayat berikutnya dia mengatakan, saya akan menunjukkan kuasamu Bapa melalui saya di depan orang banyak. Tanpa kuasa, tanpa mujizat. Kalau membangunkan orang tidur itu nggak perlu pakai mujizat. Saya ingatkan kamu loh. Ini iman Kristen itu tidak sepenggal-sepenggal lompat kodok. Ya? Berarti kau percaya bahwa Yesus membangunkan Lazarus dari tidurnya. Kau percaya? Iya, sudah saya bilang iya. Berarti Lazarus tidak mati. Kalau menurut Yesus dia tidak mati karena dia memang berkuasa. Tetapi menurut manusia yang di situ dia dikubur selama 4 hari. Berarti kau lebih percaya manusia dibandingkan Yesus. Saya harus percaya dua-duanya. Loh, kau percaya dua-duanya gimana sih? Yesus mengatakan dia membangunkan orang tidur, sedangkan orang lain mengatakan dia membangkitkan orang mati. Yang mana mau kau percaya? Kan saya sudah katakan, Yesus mengatakan itu karena memang dia pemegang kuasa penuh. Jadi manusia itu tidak memegang kuasa penuh, dia harus menyatakan apa yang terjadi di kodrat manusia. Itu bedanya. Artinya orang-orang itu asumsi bahwa Lazarus mati. Saya itu manusia, dia punya kuasa penuh. Udah, giliran saya bertanya boleh? Kuasa penuh apa? Ini kan dia membangunkan orang tidur. Kalian semua. Tanpa dengar. Tanpa kuasa pun bisa, siapapun bisa membangunkan orang tidur. Oke, berarti di situ anakmu tidur 4 hari. Ya, Kamu bilang. saya bangunkan. Itu yang kamu bilang tidur. Iya, anak saya tidur saya bangunkan. Terus masalahnya kenapa? Apakah saya pakai mujizat? Tidak kan? Dengar. Kamu katakan di situ kan dia tidur 4 hari.
berbau, udah dikubur. Kamu katakan itu tidur. Kata siapa dia berbau? Kata siapa? Ayat yang saya baca itu teruskan ke bawah. Makanya Itu kan katanya orang. Kau percaya orang apa percaya Yesus? Astaga, balik lagi kan? Udah, saya sama si Blender. Boleh bertanya sama Blender? Ayo. Dia nggak percaya. Nggak gini saya sedikit bang sedikit. Oh, mau Dia nggak percaya ganti-gantian kalau ya? ada sekarang. Panggil satu lagi. Saya sedikit doang. Tadi kan dibawa sama Bang Arul. Udah tadi dibawa Bang Arul. Seolah-olah lu nggak percaya kalau ada bisa ditidurkan dalam 4 hari. Dunia medis hari ini ada namanya anestesi. Ya. Nah anestesi itu dia bisa ya untuk menidurkan itu bisa dia di situ. Udah diketahui sekarang ada ilmunya, ada obatnya. Ya, jangan-jangan dulu lah, jangan-jangan lah ini mah ya ini gua nanti dah jangan lanjut lah. Tadi Bang Blender, kalau Bang Blender, jangan percaya sendiri. Ya, bertanya kau yo. Boleh saya bertanya? Bertanya kau sepuasnya sama aku. Oke, saya bertanya sama kamu Blender. Di surah At-Tariq ayat 7 yang keluar dari antara tulang sulbi atau punggung dan tulang dada apa itu? Kita tanya sama Wak Torik. Ku telepon dulu Wak Torik ya. Sabar. Ku telepon Wak Torik. Wak Torik tadi nomornya nomor 7 kan? Bentar. Saya kau 7. Surah At-Tariq di mana? Tapi kau tadi Wak Toriknya kau bilang tulang sulbi. Aku mau telepon Wak Torik bentar. Loh, janganlah kau kejang-kejang. Aku mau telepon Wak Torik. Aduh, bising kali kau pun. Habis kita tanya pasti Wak Torik. Ya, tanya. Sabar, sabar Wak Torik. Bentar ya. Wak Torik. Oh Wak Torik. Alah kena banjir pula Wak Torik ini. Ada banjir dia. Wak Torik. Wak Torik. Wah aku tanya. Si Sulbi itu, si Sulbi. Kenal Wak Sulbi? Ini dia nanya siapa si J. Kalongor ini nanya dia. Wak Torik itu lahir dari si Sulbi. Kan enggak kan? Tidak mampu ditanya ya. Kan tunggu dulu kau ini si Jaka ini nanya dia. Apakah Wak Torik lahir dari si Sulbi? Sulbi di mana tinggal? Oh di Jalan Kebenaran dan Harapan nomor 5 Kecamatan Golgota Kabupaten Yerusalem. Itu dia. Ini nomor kali ini. Nah apa pula nanya Wak Sulbi? Nah tadi nggak tahu Wak Torik nih. Nah apa lagi? Bagaimana Gembala? Kamu dulu sama saya. Lanjut udah. Bagaimana dengan surah ini? Lanjutlah tadi Wak Torik. Kok masalah Wak Torik lu jawab. Wak Torik lagi kebanjiran, kena bencana dia. Jangan, yang lagi banjir kasihan. Surah At-Tariq. Memang suratnya di notaris. Udah mulai banjir, nggak bisa jawab. Loh, nggak bisa jawab. Memang suratnya di notaris. Dengar ya. 5, 6, 7. Tambahin satu lagi bener. Aduh. Kau kepedean kali kau. Sekarang begini. Wak Torik itu suratnya, kau mau cari suratnya kan? Kena banjir, dia kena banjir suratnya. Mantap, memang harus kayak gitu jawab sama Oten. Emang malu, nggak malu. Ya. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana? Siapa yang mau bantu si Blender? Loh, kok dibantu? Nggak perlu dibantu. Aku sendiri udah maju. Lanjut. Bentar lagi. Siapa yang mau bantu si Blender? Kan inilah penyakit Oten nih. Disuruh bertanya, nggak berani bertanya lanjut. Aku pening nih Oten nih, betul? Nggak berani menjawab kalian. Enggak kan? Dia udah menjawab, kita udah menjawab. Dibilangnya nggak menjawab. Aku aneh nih Oten ini memang gitulah. Oh, pertanyaan saya begini. Dibilangnya takut ditanya, kita kasih kesempatan bertanya, aku nggak bertanya. Lanjut lagi, bertanya lagi, coba. Pertanyaan saya begini Blender. Di Al-Quran ada tertulis surah At-Tariq ayat ke-7. Terus? Ini pertanyaan ulang. Ini pertanyaan ulang. Enggak pertanyaan ulang. Enggak, ini pertanyaan ulang. Apa yang layak kamu terima? Oke, baik. Oke. Tadi kau bertanya di Al-Quran di surat Tariq gitu ya. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan punggung dan tulang dada. Apa? Terus? Oke. Kutelepon Tariq ya. Oh, saya bilang dari Quran loh. Oh dari Quran. Oh iya dari Quran, sebentar, bacakan. Baik. Di situ dikatakan di Al-Quran itu kan, dikatakan PT kami adalah PT Perusahaan Indo Pratama Mandiri yang mencetak Al-Quran dengan pimpinan namanya Wak Torik. Loh, ya, pemimpin di sini perusahaan adalah Wak Torik. Apa kau yang di Quran kan? Memang ada di lembaran terakhir tuh. Saya
Loh, turun. Aduh, turun inilah. Aduh, kok turun? Kok turun kau, woi? Hei, kok turun? Kok turun kau? Jangan turun. Masa kau yang bertanya, kau yang turun? Cemana ini? Hah? Cemana? Dia yang bertanya, dia yang turun. Woi, kau yang bertanya, kok kau yang kabur? Udah dikasih kelonggaran, dikasih bertanya sampai 10. Baru satu sudah mau kabur. Kabur, aduh. Udah satu pertanyaan kok kabur, aduh. Cemana ya kau ini? Kau ini JK, kau ini jarang orang-orang itu yang dikasih kesempatan sama Bang Blender untuk bertanya. Jadi kau itu dikasih kesempatan 10 pertanyaan. Bertanyalah kau. Dan saya sudah nanya, kalian nggak berani jawab. Udah aku jawab. Kau tadi nanya di Al-Quran. Sekarang kau lihat di lembar gini. Yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena tidak kau bacakan ayatnya, jadi aku wajar menjawab seperti itu. Loh, ya iya. Kau nggak membaca. Kalau kita bertanya di Al-Quran, oke Blender, aku bertanya. Contoh di surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kok panas kau? Kok panas? Kenapa panas? Kau bertanya di Al-Quran itu, aku buat contoh sama kau ya, aku buat contoh. Blender, aku mau bertanya di Al-Quran kau. Di surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dia. Itu bertanya. Ini kau surat tarik, ya udah aku kasih lah itu jawabanku. Kok panas kau? Saya tidak enggak gitu-gitu lagi zaman saya. Loh, kau bertanya. Kamu mau usah tes gitu sama saya. Loh, bertanya kok kayak gitu. Aduh, kau. Kaget kau. Kaget. Kok kaget apa? Kau bertanya kok itu longor kali kau. Kenapa kau yang bertanya kau yang mau kabur? Kenapa kau yang bertanya kau yang kabur, woi? Hah? Kau ku kasih kesempatan. Kok turun kau, woi? Hei, jarang-jarang kau ku kasih kesempatan bertanya sepuasnya. Hah? Jarang-jarang kau kasih kesempatan bertanya sepuasnya. Jangan turun kau, woi, jangan turun kau, woi, bertanya lagi. Hah? Bertanya lagi, oh iya, cuman jadi kau turun kau. Loh, udah aku jawab tadi. Kau bertanya Watolik, iya. Kami adalah perusahaan percetakan. Udah aku jawab ya kan? Coba teman-teman yang Islam, kita tanya teman-teman Islam, kira-kira pertanyaan dia sesuai nggak dengan jawaban saya ini? Sepakat nggak? Coba. Sesuai. Apa lagi? Oke, tanya yang lain. Oke, Maya, sesuai nggak? Yang lain, sesuai nggak? Sesuai bang. Sesuai. Sesuai udah. Kenapa? Loh, lucu kau, sesuai kok. Di bawah. Sesuai cuma 2 orang yang Di bawah taping. Daripada Yesus 12 orang, satu lagi. Kalau kami cuma 2 orang, ada berkhianat. Yesus 12 orang, satu berkhianat. Bagaimana? Terserah kamu mau ngomong apa. Hah? Lah kalau di sini cuma 2 orang yang berkhianat. Lu 12 orang, satu berkhianat. Sesuai ya. Pertanyaan kau sesuai jawabannya tuh. Jawabanku sesuai. Aku mewakili Islam. Dengar ya. Kalau kami di sini menjawab diskusi, dengar kok. Kalau kami diskusi di sini Islam, mewakili agama bukan buat pribadi. Nah, ketika aku menjawab mewakili Islam, nah sekarang sesuai nggak jawaban aku dengan pertanyaan kau? Dijawab sesuai, udah selesai. Lanjut. Ya udah lanjut pertanyaan kedua. Emang itu kok kemampuanmu? Loh, kok kemampuan? Macet kau. Kau bertanya lagi kau bertanya cepat. Makanya saya mau mengimbau saudara-saudara, kita makan siang masing-masing, makan makanan yang bergizi. Biar otak itu dapat Kok curhat? yang baik. Kok curhat? Kenapa kau curhat? Kau suruh bertanya lagi, ini gara-gara ceker tadi nih. Saya turun ya. Lah, kok turun? Lah, kok turun? Ya, aduh. Sebelum turun, bisa nggak Anda buktikan kalau Anda sebagai pengikut Yesus? Bisa nggak? Nyari bukti emang saya harus ke kecamatan di Sending. Enggak, bukan, gampang pembuktiannya. Lah kan tadi saya sudah ada. Sebentar Kurang apa lagi? Sebentar, Yesus makan ikan goreng. Yesus makan ikan bakar itu.
Nah, pembuktiannya di sini kan ada gambar tulang nih, ada gambar tulang. Kira-kira lu bisa nggak makan tulang ikan? Oh, yang jelas di surga kami tidak makan hati ikan paus makanan pertama. Gua nggak kenapa? Kenapa? Kamu salah mau bawa apapun ke Nanti masih saya. mempermalukan lu loh, gua pastikan itu. Ya, di rumah bapak banyak rumah. Ya, dia itu datang untuk menyediakan tempat. Itu yang Iya. tempat itu buat roh apa buat manusia? Sejak Ya, buat kapan? orang-orang yang roh percaya butuh tempat? kepada dia dan mengikuti perintahnya. Gua nggak nanya orang yang percaya. Gua nggak nanya itu. Emang roh sejak kapan roh itu butuh tempat, butuh rumah? Hah? Di kerajaan surga Saya bapak. tanya, Kenapa kalau bapak arsi itu pakai- apa? Kenapa bapak Arsi itu apa? Aku Kenapa? tahu sendiri kamu. Kenapa? Apa itu arsi? apa? Lu kan ada kasih kan kenapa lu bawa ke arsi? Lah kamu bilang rumah. Apa? Jadi di mana rumah daripada arsi? Gua nggak ada ke situ. Kenapa ke situ? Kalau lu gua terangin juga nggak bakal mampu lu. Sekarang gua tanya sama lu, ya. Oh, apa lagi? Ketika, ya sebentar nih, bapak lu kan ya, bapak di surga, betul nggak? Iya, Bapak di surga. Oke, kalau itu betul, gua minta satu kalau lu bisa tunjuk ya, kalau nggak potong aja. Pernah nggak bapak itu di surga berfirman dari surga? Pernah nggak? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sepotong aja ada firman dari surga. Ada nggak? Udah dibilang dia tidak Tuhan yang ngaruhkan, dia tidak sosok. Gua mana nih yang lain, gua nanya bapak yang di Dengar surga. baik-baik. Lu Dengar kan baik-baik. punya keyakinan bapak dari Dengar surga. baik-baik. Biar saya jelaskan. Gua Jika dengar. Tuhan saya Ya. melakukan, dengar baik-baik. Jika Tuhan saya melakukan claim personality, saya akan mempertanyakan legal standingnya. Blender, Kamu paham? woi, Izin saya turun, saya mau makan. Mari kita makan makanan yang bergizi biar otak kita Jaka kau ini disuruh bertanya berserak pula kau ini. Bagaimana sih kau ini? Woi Blender, kukirain kau udah disapu banjir kau Blender. Woi. Tadi malam si Blender nggak live dia, kukirain udah disapu banjir dia kan. Wah syukurlah hilang satu penghujat dalam hatiku. Padahal masih kawan nih. Makanya aku bilang kalau aku turun tangan berserak semua, makanya aku harus diam. Berserak. Pas kau bilang itu Blender. Berserak. Aku kulihat. Pertanyaannya melari. Jadi Blender, tahu kau dalam hatiku kan, ini kayaknya bencana ini yang kemarin ini rumah si Blender hanyut semua, anak Ini istri gara-gara apa? hanyut, Gara-gara kau lah. Gara-gara kau. hanyut. Gara-gara kalian kan, misalnya itu kan. Itulah kebesaran kasih Tuhan Yesus samamu Blender, masih diselamatkan kau. Kasih Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa samamu. Penyebabnya gara-gara Masih kalian kan? Gara-gara kalian kan? Coba kau tunjukkan datanya di mana tanggal 25 Desember lahir Yesus, mana? Tunjukkan. Masih diberikan kau napas seperti Saulus, kenapa kau aniaya aku? Oke, Pak, tunjukkan datanya. Tunjukkan data di mana Yesus tanggal 25 lahir. Tunjukkan. Di Bethlehem. Iya, di Bethlehem. Tunjukkan datanya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan, berarti ini sebuah fitnahan yang dilakukan oleh Yesus. Ingat kau, Edis buka tema Yesus punya Tuhan. Kan kayak mana banjir Blender rumahmu? Enggak ya? Oh, gara-gara kalian kan? Pasti banyak itu Blender hanyut babi Blender. Kan itu kan banjir apa itu hanyut babi itu. Iya, gara-gara Oten. Oten kalau kena banjir, dia bukan menyelamatkan orang lain tapi menyelamatkan babinya. Kan kurang ajar. Pasti banyak itu Blender dari kandang-kandang rumahnya. Pasti banyak itu babi itu yang keluar itu, yang hanyut itu babi. Gara-gara kalian ini banjir nih. Coba mana data tanggal 25 Desember lahir Yesus? Mana? Wah ini bentar lagi Natalan kami Blender. Mana? Hari kelahiran Yesus. Setiap akhir tahun ini bencana gara-gara kalian kan? Yesus berdoa kepada Tuhannya dia, Tuhan aku telah difitnah lahir tanggal 25 sedangkan aku tidak lahir tanggal 25. Aku telah difitnah. Ini sebuah kejahatan yang dilakukan mereka, makanya bencana terjadi. Sepakat?